Ini adalah jalanan terindah di Indonesia. Jangan mati dulu sebelum kamu riding di sini. Let's go! Di ujung timur Indonesia, ada sebuah pulau yang masih menyimpan cerita. Hamparan padang savana, laut biru yang tak berujung, dan jalanan sunyi yang seakan memanggil setiap pengembara. Hari ini, perjalanan kami dimulai. Bukan sekadar touring, tapi sebuah cara untuk merasakan Sumba lebih dekat. Melalui setiap tikungan, hembusan angin, dan senyum hangat orang-orang yang kami temui. Inilah kisah kami, mengejar matahari, menelusuri jalan, dan menemukan arti perjalanan sesungguhnya di Sumba. Selamat datang di Sumba. Jadi akhirnya saya akan mengikuti jejak Mas Rang ya. Baru kali ini nih, Mas Dimas mau Mas Rang ngajak touring. Dan tiba-tiba tuh dadakan banget. Untung dapat motornya Mas Dimas. Untung dapat motornya ya. Jadi ini motornya kebetulan pinjem. Iya. Punyanya Honda TCX 160 Racing kan? Yes. Yang kita pakai di Bali waktu itu ya. Jadi sebenarnya Mas Rang tidak berencana untuk mengajak gua. Tapi saya menawarkan diri karena saya pengen tahu touring sama Mas Rang kayak gimana. Dan ini kayaknya banyak yang request kan? Banyak ya? Udah dari kapan tahu ya? Jadi kali ini kita mau ngikutin Mas Rang touring keliling Sumba. Boleh. Kita motoran di Sumba Mas Dim. Kita motoran di Sumba, kita mau cari. Kalau di Sumba tuh, kalau di Reels gue tuh suka muncul yang jalanan terindah di Indonesia katanya. Oh. Yang di atas bukit. Tapi kebetulan kita hari ini nggak ke sana. Hari ini nggak ke sana ya? Hari ini nggak ke sana. Rute gue ngikutin Mas Rang aja, tujuan kemana, karena ini Mas Rang udah pernah sebelumnya ke sini. Iya kan? Tapi ke arah sana nih hari ini buat Dewan ini Mas Rang juga belum pernah. Jadi kayaknya seru banget kalau Mas Rang sama Mas Dimas cari tahu bareng. Oh, jadi ini belum tahu juga? Belum tahu. Jadi ini bolang beneran ya? Bolang beneran. Ntar kalau nyasar-nyasar gimana? Ya udah, ini pakai map kan apa? Oh, disabung gimana ke sini ya? Ada map. Oke. Coba kita cek tujuan pertama kita kemana? Coba. Oke. Nah, ini kan bisa nyambung ke HP nih, ke Rodsing yang waktu itu kan. Wih. Kita mau ke Bukit Wairinding, Mas Dim. Wairinding. Start navigation. Cop. Dam. Nah, muncul di situ ya. Yoi. Jadi, ntar kelihatan turn by turn-nya, belok kemananya ke situ ya. Iya. Oke, kalau begitu. Jadi ini estimasi kita berapa lama kira-kira? 30 menit. Masa? Iya, ke Bukit Wairinding. Oh, ke Bukit Wairinding 30 menit. Tapi ini mungkin rute terjauh kita kali ya. Untuk day pertama. Jadi kita capek-capean dulu. Oh, ini capek-capean dulu, digeber dulu. Jadi ini kita perjalanan mau mulai sekarang, bentar lagi? Ya, sebentar lagi. Tapi Mas Dim, gue mau nanya sama lo deh. Apa? Tadi kan gue di jalan ya. Gue dapet ide untuk tema perjalanan kita. Apa? Kalau lo orang yang lembut, lo santai, gue orang yang bebas, gimana kalau gue namain trip ini Freedom and Harmony? Wah, harmoninya dia Dimas, freedomnya gue. Kepikiran aja bahasa Inggris ya, jago banget ya. Kebetulan baru tadi pagi bro sih. Baru tadi pagi. Dan ini bertepatan banget sama bulan Agustus, jadi ini ntar sambil ala-ala Merdeka Riding lah. Betul. Yaudah, sebelum siang. Betul. Gimana kalau kita lagi jalan? Yuk, kita prepare panasin motor. Oke, ready. Let's go. Akhirnya kita touring guys. Tujuannya kemana? Pokoknya gue ngikutin Mas Rang aja. Surprising nih teman-teman. Gue pikir Sumba ini akan panas ya. Karena kan sama ini kita lihat kalau di Sumba itu kan kering, ya kan. Tapi ternyata adem. Malam akan bisa sampai 24 derajat, 23 derajat. Seadem Bandung loh. Wah, let's go. Siapa sangka di Sumba memiliki jalanan seindah ini. Bukan cuma pemandangannya yang indah, tetapi aspalnya yang super mulus. Gue beneran gak nyangka ketika di Jakarta banyak banget jalanan yang jelek, banyak banget jalanan berlubang. Di Sumba
beneran jauh lebih bagus daripada yang ada di Jakarta. Sudah keluar kota Waingapu. Cuman jalan berapa? 15 menit, 10 menit. Dan jalannya langsung bagus. Dan landscape-nya Sumba guys. Ajaib banget. Walaupun di sana agak mendung, tapi ya semoga aman-aman aja lah ya. Percaya apa enggak teman-teman, dulu gua waktu kecil itu pernah tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu. Dan ini landscape-nya mirip-mirip nih begini. Kering begini kan. Lari 60 enak banget di sini. Kalau lebih kencang lagi kalian nggak bisa nikmatin pemandangan sih. Dingin ya Allah. Menggigil gua. Setelah menempuh perjalanan, tadi tuh di Maps tulisannya tuh 45 menit. Iya. Kita 30 menit nih. Kita kecekan kayaknya. Ini gue capek. Kenapa? Capek ngejar lu. Jalanannya bagus banget, pemandangannya bagus, tapi juga aspalnya bagus. Iya, tapi lu salah Mas Dim. Kenapa? Lu jadi nggak nikmatin pemandangannya. Itu dia. Siapa yang pernah menyangka pergi ke Sumba, riding Sunda, rasanya kayak di Lembang. Ya, betul, betul. Ini dingin loh guys. Ini kalau teman-teman lihat ke kiri tuh Naringgul. Bukan dong. Bukan. Tapi plus minus nih. Adem, mendung, nggak panas kan? Iya. Yeah. Tapi kalau foto kurang. Iya. Yeah, karena langitnya nggak biru. Nah. Nggak apa. Kita tidak bisa selalu bisa punya semuanya ya. Betul. Mas Dimas tahu nggak kenapa dikasih mendung? Kenapa? Berarti Mas Dimas suruh balik lagi sama keluarga ke sini. Oh wow, benar. Wah. Nah itu cara orang Sumba untuk menyapa kita. Benar. Klaksonnya emang nggak santai Mas Dim. Benar. Betul. Jadi di sini emang setelah semalam nyampe ini hari pertama banyak yang ngelakson, cuman bukan marah ya. Bukan, emang say hi. Emang say hi. Cuman ngelaksonnya agak lebih panjang. Betul. Dibandingin orang Jakarta ngelakson say hi. Betul. Iya kan? Kalau di orang Jakarta tet gitu doang. Kalau di sini enggak tet gitu. Tapi itu maksudnya ramah, teman-teman. Bukan suruh minggir, bukan. Maksudnya ramah di sini. Dan ini nanti kita ke atas nih ya. Ke atas, nggak jauh. Jadi segera kita naik kita coba yuk, ke atas Bukit Wairinding. Bukit Wairinding. Oke, teman-teman. Nih kita masuk ke Lai Uhuk gitu ya. Bukan. Bukan. Lai Uhuk, Bu. Lai Uhuk. Oh, Uhuk itu duduk, Pak. Artinya. Oh, air. Lai itu air, Uhuk itu duduk. Tara, coba kita lihat. Nah, nih teman-teman. Kita lihat bareng-bareng yuk. Di depan seperti apa? Masya Allah. Bagus banget. Wow. Widididau. Wow. Jadi ini ternyata dulu tempat nenek moyang duduk-duduk. Duduk-duduk. Luar biasa. Wairinding, Y-nya tuh air. Oh, Versi ibunya. versi ibunya. Versi ibunya. Ya saya percaya ibunya. Saya kan Iya, ibunya orang Warlop. Bener. Warga di dia. Bener. Jadi saya percaya. Valid. Jadi ini bagus banget loh guys. Ya. Lekukan-lekukannya Mas Dimi. Wih, gila. Sumba tuh kayak gini semua Mas Rang. Bisa dibilang ya. Iya. Aku Mungkin nanti aku ada di hari terakhir. Itu mungkin puncaknya ya. Oh, itu puncaknya. Iya. Ini Tapi apa aku ya? nggak mau spill sekarang. Oh, belum mau spill sekarang. Yes. Iya kan. Tapi ini sekarang motor kayaknya udah nggak bisa ke sini ya. Iya, karena kan ada tangga. Benar. Jadi emang kalau tempat wisata yang udah lebih maju, pasti kendaraan udah nggak boleh naik lah ya. Iya kan. Karena emang ya kalau kendaraan naik berantakan sih. Tapi ini lebih rapi jadinya. Betul rapi. Tapi ini selama tidak ada pelangi-pelangian, love-lovean, sama perahu. Sama perahu. Saya aman-aman aja. Betul. So, tiba-tiba di sini ada pelangi-pelangian, nah itu PR tuh. Ada love. Ada love tuh mending Iya, jangan deh. Bener. Jangan banget, please banget. Udah gini aja. Ini gini cakep. Betul. Cakep banget. Wah. Ini cakep sekali. Biarin Sumba apa adanya, teman-teman. Bener. Tar dulu, ini tapi kita di sini berapa lama kita rencananya? Sebentar lagi sih Mas Dim. Tadi ini harusnya 45 menit. Kita cuma setengah jam. Yes. Jadi mungkin ke sana bisa lebih cepat juga. Bisa lebih cepat. Tapi kayak tadi gitu. Iya. Kalau sebagus itu. Ya, sebagus itu. Mas Rang menyebut itu Trans Sumba. Oh, Trans Sumba. Benar. Kan ada Trans Jawa. Benar. Ini Trans Sumba. Ada lagi Transmart. Betul. Transport. Ini udah.
Harusnya kan Dia anak muncul Jakarta tuh banget. tiba-tiba ada busway di depan. Rip, lo ngerusak suasana, Rip. Udahlah. Kecewa gue. Nih, mic-nya ambil nih. Namanya juga iseng. Gue tadi ngeliat jalur dari atas sana ke sebuah desa, kayaknya ada jalur motor. Jadi mari kita coba. Wow, bagus banget, Pak. Nanti, Pak. Siapa sangka ternyata geser sedikit dari tempat wisatanya langsung ketemu tempat sebagus ini. Sekosong ini, teman-teman. Parah. Jadi kalian bisa lihat ini beneran kosong banget sampai sana. Itu di bawah ada jalur ke desa. Ada bapaknya lagi mau ke desa. Tuh ada jalan menuju ke sana, guys. Wah, bagus banget. Ini jalan di sini menuju ke desa di ujung sana tuh. Tapi beneran speechless gue. Gak nyangka gue di Indonesia ada tempat bisa kayak begini cantiknya, ya. Indahnya tuh. Wow. Gak nyesel gue ikut touring sama Mas Rang. Cakep banget. Perjalanan kita lanjutin menuju ke tempat wisata berikutnya. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Tapi banyak banget yang bisa dilihat di sini. Seperti Guys, lihat deh. Ini bus antar kotanya di sini, lihat deh. Di depan ada motor. Pelek belakangnya dilepas. Terus motornya diikat ke situ. Gokil. Kita kayaknya terlalu jauh meninggalkan. Apa gue salah jalan? Gak kerasa kita sudah mulai meninggalkan Sumba Timur menuju ke Sumba Barat. Jalanan masih tetap mulus, masih tetap bagus, tapi vegetasi sudah mulai berubah. Kalau yang sebelumnya terlihat kering, di sebelah sini mulai terlihat lebih hijau. Tetapi tetap indahnya sih luar biasa. Kita lagi melewati hutan lindung, teman-teman. Gua nggak tahu ya kenapa, tapi dari tadi itu gue ngerasa jalanannya itu mirip banget kayak jalanan yang ada di Australia gitu. Jadi kalau misalkan waktu di Australia dulu di Melbourne, gue ke sekitaran luar kota Melbourne gitu, aspal yang dipakai gitu ya, teksturnya, terus lebar-lebar jalannya tuh mirip banget yang kayak gini nih sekarang nih. Emang sih ada beberapa jalanan di Indonesia Timur sini, kalau nggak salah di Sumbawa sih, itu ada memang bikinan atau bantuan dari pemerintah Australia. Jadi makanya agak beda tuh. Nah, gue nggak tahu yang sebelah sini nih apakah sama ceritanya atau gimana. Perjalanan kita lanjut menuju arah barat. Masih dengan aspal yang mulus, pemandangan yang indah. Seharusnya kota Tambolaka dari sini berjarak sekitar 1,5 jam. Tapi apa daya, banyak banget yang indah di sini yang tidak mungkin kita lewati. Walaupun Oke, kita off-road lagi. Iya, jalan lu ke atas. Mana? Ini dikit di sini. Oh, tinggal dijalanin. Titiknya di atas sana. Ya udah putar balik ya. Salah jalan, guys. perjalanan kita lanjut menuju Tambolaka. Di sini kita sudah bisa melihat semakin ramainya Pulau Sumba.
Kota-kota semakin besar dan juga semakin padat. Cukup berbeda dengan Sumba Timur yang relatif lebih sepi. Kita sekarang berbelok ke jalan yang lebih kecil. Jadi bukan jalan lintas lagi, atau bukan jalan trans. Karena kita mau mampir ke salah satu tempat yang cantik banget. Jadi kalau saya akan di foto-foto gitu, itu cantik banget teman-teman. Semacam air terjun slash waduk. Konsentrasi dulu. So far gimana? Pakai PCX 160 Road Sync buat touring itu ukurannya pas teman-teman. Yang gue suka dari motor-motor seukuran ini tuh adalah gak ngerepotin. Selamat datang di Waduk Waikelo Sawah. Sungai keluar dari gua, anjir, keren banget. Wah, keren, gak bohong, keren. Lihat deh, biru banget. Dari situ keren, ke sini keren, lihat deh. Bening banget. Ini berenang enak, gak bohong. Seger banget ya deh. Wow, bagus banget. Guys, ada itu keluar dari gua, guys. Keren banget. Gua tahu, Rip. Ngedrone. Ngedrone kayak bagus ya ke situ deh. Masuk ya. Tas itu kan. Ntar mundur lagi keluar. Pelan-pelan aja. Ide bagus. Sebenarnya kita salah tempat ya. Salah tempat. Kita pengennya ke Waikelo yang sawahnya. oke. Di Bendungan. Ya mungkin airnya datang dari sini Dari sebenarnya. sini. Cuman di sini tidak mengecewakan. Jujur tidak mengecewakan, adanya lagi berenang. Dalam ternyata. Iya. Tapi ini jujur tidak mengecewakan sama sekali. Teman-teman bisa lihat. Bagus banget. Wow, ini bagus banget. Jadi kalau kalian ke Sumba dari bukan Waingapu, Waikelo. Ini Tambolaka, Tambolaka atas. itu nggak jauh ke sini. Nggak jauh ke sini. Sejam kira-kira ke sini worth it sekali. Yes. Ini worth it sekali. Tapi ini cakep banget. Secakep itu. Ini terbangin drone. Mari kita ambil drone. Wow. Siapa sangka tidak jauh dari Waduk situ kita menemukan sebuah jalan yang indah banget. Benar-benar dikelilingi sawah yang hijau. Jalanan ini benar-benar cakep banget. Jangan sampai kalian tidak lewatin jalanan ini. Walaupun sebenarnya jalanan ini tidak menuju ke Tambolaka, tapi setidaknya kalian harus lewatin, putar balik, dan ambil foto ataupun video sebanyak-banyaknya. Karena tempat ini indah banget. Jangan tanya nama tempatnya apa. Gue juga nggak tahu, yang jelas tidak jauh dari waduk yang barusan tadi kita samperin teman-teman. Wajib banget kalian mampir ke sini. Tidak terasa setelah perjalanan seharian, akhirnya kita sampai di Tambolaka. Dan dengan jiwa bolang yang membara, gue dan Mas Rang mencoba mencari spot untuk sunset yang indah banget. Dan ternyata kita disambut dengan pemandangan yang benar-benar memukau.
sunsetnya tepatnya cakep banget karena somehow nih tempatnya nggak kepake kayaknya. Betul. Tapi udah ada tembok-tembok cuman nggak kepake apa gimana? Sayangnya nggak bisa turun ke pantai sih ya karena tebing. Tapi sepinya ini dapat banget sih guys. Yes. Ini romantis sekali di sini. Parah. Nah ini sunsetnya pas nih di atas laut nih. Semoga nggak ada kotor awan ya Mas ya. Semoga ya. Semoga clean. Semoga clean. Cuman jujur hari pertama kita touring ini ajaib. Yang bikin gua kaget sih kita dari timur ya, timur. Kering. Iya. Bukit-bukit kering. Ke tengah. Mulai hijau. Sampai sini hijau. Iya. Alamnya Sumba nih timur dan barat beda banget. Betul. Dua-duanya indah. Dan kita belum selesai touring ya? Belum. Berapa ratus kilo ini? In total 200 lah. 200-an lah ya. 200-an lah. Banyak berhentinya karena Yes. banyak hampir tempat-tempatnya. Tapi Tapi eksotis sekali. So far touring sama Mas Rang sangat menyenangkan. ya walaupun Mas Rang ngantuk kan kalau pagi. Betul. Mm-mm. Jadi kebetulan Mas Rang kalau touring bisa siang. Bisanya malam. Oh biasanya malam? Siang ke malam. Dan Mas Dimas orang yang laparan. Iya lagi. Ah, Jadi sekarang kita mau menikmati sunsetnya dulu teman-teman di Tambolaka ya. Tambolaka. Kotanya Tambolaka, nama spesifik daerahnya gue nggak tahu apa, tapi Yes. di Tambolaka. Jadi kita akan menikmati sunsetnya dulu, istirahat, besok gue nggak tahu touring kemana, ngikutin Mas Rang aja. Hitung. Jadi aspalnya habis ternyata. Wow, menarik banget. Jadi aspalnya beneran habis, tapi harusnya ada jalan kok ke sana. Tertutup. Kita lewat mana gitu? Dua gue cuma satu sih. Selamat semuanya tentunya dan jalannya mulus terus satu sana. Kita kasih ada tembok gitu. Kosong deh. Itu masuknya 2 pohon itu dari stretchnya. Ya. Mas Dim. Ya. Ngeres dulu, ngeres. Ngeres di pos 1. Jangan sampai kalian nyasar di Sumba.